Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi HCC Families, apa kabar? Saya berharap sepanjang hari ini kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Tapi sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari, mari kita memuji Tuhan dulu. Saya mau membacakan satu ayat yang terdapat di Yohanes 3. Ayat ini sangat menguatkan buat saya karena cinta Tuhan buat saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Apapun keadaan saudara pagi hari ini, apapun yang mengganjal di hati saudara, Tuhan Yesus selalu baik, cintanya selalu baru setiap hari. Untuk itu mari bersyukur. Mari bersyukur. Mari nikmati Tuhan pagi hari ini. Sebab cintanya luar biasa. Engkau baik Tuhan. Terima kasih.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi bagi kita sekalian. Kita sudah menjalani beberapa hari ini dalam kegiatan doa puasa kita 21 hari. Saya percaya saudara masih tetap kuat, masih tetap menjaga hidup saudara untuk kita masuk ke dalam keintiman dengan Tuhan. Setiap hari kita belajar untuk melekat kepada Tuhan. Nah saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami melihat pernyataan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang malam Tuhan, kami boleh merasakan mana Tuhan menjaga, melindungi kami. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami akan menjalani aktivitas kami. Sebelum itu Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Kuasai hati kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam pembacaan kita dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Tetapi pagi ini kita akan belajar dari ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 berkata, "Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Artinya kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka segala keperluan hidup kita Tuhan yang menjamin. Bagaimana kita bisa hidup mengalami berkat Tuhan, itu semua tergantung apakah kita ada di dalam Tuhan atau tidak. Sama seperti sebuah pohon, dia tidak akan bisa hidup kalau dia tidak melekat di pokoknya, melekat di batangnya. Kalau ranting-ranting itu terputus dari pohonnya, maka dia akan mati. Demikian juga dengan hidup kita. Kita kalau ada di dalam pokok anggur itu, ada di dalam Tuhan itu, maka kita akan memperoleh kehidupan dalam hidup ini. Nah saudara-saudara, tahukah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kerinduan Tuhan yang paling dalam adalah saat-saat kita dapat melekat dengan Dia. Saat-saat kehidupan kita tertancap di dalam Tuhan, melekat erat di dalam Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan. Jauh dari keinginan yang kita bisa rasakan. Artinya jauh dari bayangan-bayangan yang kita pikirkan. Tuhan itu begitu mau supaya kita dapat bergantung kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan kedekatan dengan tidak tergantikan. Bagi Tuhan kedekatan dengan kita tidaklah tergantikan oleh apapun juga. Tidak ada yang bisa menukarnya. Bagi bagi Tuhan itu kita ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Tidak ada yang bisa ditukar. Artinya kita begitu sangat berharga di hadapan Tuhan. Itu tidak bisa disamakan dengan persembahan harta yang kita berikan. Tidak bisa disamakan atau ditukar dengan banyaknya waktu yang kita habiskan untuk melayani pekerjaannya. Itu tidak bisa digantikan dengan kehebatan talenta yang kita serahkan untuk pelayanan dan sebagainya. Tuhan tidak melihat semuanya itu. Tuhan hanya melihat kehidupan kita. Tuhan hanya melihat begitu berharganya kita dari apa yang kita pernah lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan mau hidup kita, hati kita hanya menjadi miliknya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Karena sesungguhnya harta, waktu, talenta, dan semuanya yang kita miliki itu adalah sudah menjadi milik Tuhan. Kalaupun kita melakukan itu untuk Tuhan, itu sebagai bukti bahwa kita adalah milik Tuhan. Itu adalah sebuah bukti bahwa kita punya ketaatan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Itu adalah buah daripada ketika kita bisa tertancap dengan Tuhan, bisa terdekat dengan Tuhan, bisa tetap intim dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita berada di dalam Tuhan, pasti dengan talenta-talenta yang kita miliki, kita akan melayani Tuhan. Dengan harta yang kita miliki, pasti kita akan melayani Tuhan. Dengan apapun yang kita punyai dalam kehidupan kita, pasti kita akan persembahkan kepada Tuhan. Kalau kita adalah milik Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ketika kita mengambil komitmen untuk senantiasa mendekat kepada Tuhan, kalau kita mengambil kehidupan kita, waktu kita, komitmen kita untuk mendekat kepada Tuhan, dalam waktu-waktu teduh kita setiap hari, saat itulah kita sendiri yang kita persembahkan kepada Tuhan. Saat itulah diri kita sendiri yang kita persembahkan kepada Tuhan. Artinya ketika kita mengambil komitmen kita, mengambil inisiatif untuk mendekat kepada Tuhan dalam setiap saat-saat teduh setiap hari, seperti waktu yang kita lakukan hari-hari ini, di mana kita semakin kusuk dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu artinya ada sebuah pengorbanan yang kita telah lakukan, sacrifice yang kita lakukan. Artinya kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, saat itulah kita melayani pribadi Tuhan secara intim. Saat seperti itulah yang tidak tergantikan oleh apapun juga. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau, memberikan hidup kita untuk tetap dekat dengan Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyembah Tuhan dari jauh, tetapi menyembahlah dengan keintiman yang begitu dekat. Hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita dirinya. Artinya Tuhan, ketika kita mau dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan dekat dengan kita. Karena itu kerinduan Tuhan. Dan Tuhan katakan itu melebihi segala sesuatu yang ada pada hidup kita. Oleh dan sebab itu saudara, pagi ini mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita tetap intim dengan Tuhan, karena itu adalah kerinduan Tuhan untuk kehidupan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami mau belajar untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kami mau belajar untuk tetap intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kuasai hati kami, berkati kami, Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang mungkin hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan, tolong mereka Tuhan, berkati mereka, temukan pekerjaan yang layak bagi hidup mereka. Bahkan yang saat ini sedang berusaha, apapun yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangan mereka, Tuhanlah akan memberkatinya. Tuhanlah akan memberkati pekerjaan mereka, buat berhasil dalam nama Yesus. Yang mungkin hari ini sedang mengalami sakit, penyakit, Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan berkati. Yang saat ini mereka sedang belajar sekolah, Tuhan berikan mereka kepintaran, kecerdasan, sehingga segala cita-cita yang mereka punyai Tuhan dapat
boleh berhasil di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.